Konsep lendutan struktur akibat dinamis. Lendutan akibat beban dinamis adalah deformasi struktur yang berubah-ubah karena beban yang juga berubah terhadap waktu seperti getaran atau hentakan dan dipengaruhi oleh massa, kekakuan, serta redaman struktur. Selanjutnya yaitu ada rumus atau metode yang digunakan adalah integrasi analitik bertahap. Yang pertama, integrasi pertama dari AT untuk mendapatkan VT, yang kedua integrasi dari VT untuk mendapatkan YT, yang ketiga analisis fungsi untuk mencari nilai maksimum, dan yang terakhir evaluasi terhadap batas keamanan. Soal yang pertama yaitu menghitung kecepatan VT, di mana diberikan A dalam kurung T sama dengan 0,012 ditambah 0,008 sin dalam kurung 0,5 T dengan kecepatan V-nya 0. Kemudian diintegrasi dilakukan dari 0 ke T, di mana langkah yang pertama itu integrasi suku konstan, di mana 0,012 ds diubah menjadi 0,012 s. Langkah yang kedua integrasi suku sinus, di mana 0,008 sin dalam kurung 0,5 s ds sama dengan 0,008 dikali min cos sama dalam kurung 0,5 s per 0,5. Kemudian hasilnya min 0,016 dalam kurung cos, 0,5 T dikurang cos dalam kurung 0, dimana hasil akhirnya yaitu min 0,016 cos dalam kurung 0,5 T ditambah 0,016. Kemudian dari hasil tersebut, gabungkan hasil di mana V dalam kurung T sama dengan 0,012 dikurang 0,016 cos dalam kurung 0,5 T ditambah 0,16, di mana hasil akhirnya yaitu V dalam kurung T sama dengan 0,012 T ditambah 0,016 dalam kurung 1 dikurang cos dalam kurung 0,5 T. Untuk yang kedua ini perhitungan YT atau fungsi jarak atau juga lendutan secara kita hitung secara analitis. Pertama kita punya definisinya, yaitu YT sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas T. Kemudian kita juga punya Vs atau fungsi kecepatannya, yaitu 0,012 s ditambah 0,16 dikurang 0,016 cos dalam kurung 0,5 s. Terus kita integralkan setiap sukunya. Integral tertentu yang kita dapat tuh dari 0,012 s didapat 0,012 kali s kuadrat per 2. Terus untuk yang 0,16 ini setelah diintegralkan didapat 0,016 s. Kemudian untuk yang min 0,016 cos dalam kurung 0,5 s, hasil integralnya adalah 0,016 kali sin 0,5 x per 0,5. Kemudian kita sederhanakan, angkanya kita sederhanakan, 0,012 12 itu dibagi 2 menjadi 0,006 T kuadrat, dan 0,016 dibagi 0,5 menjadi 0,032 sin 0,5 T. Dan saat kita masukkan batas bawah 0, semua suku akan menjadi 0. Jadi itu dalam kurung 0 tambah 0 kurang 0. Terus hasil akhirnya adalah YT sama dengan 0,006 T kuadrat ditambah 0,016 T min dikurang 0,032 sin dalam kurung 0,5 T. Lendutan maksimum pada interval 0 kurang dari T kurang dari 6 ditentukan dengan mensyaratkan turunan pertama lendutan sama dengan 0, yaitu Vt sama dengan 0. Fungsi kecepatan dinyatakan sebagai Vt sama dengan 0,012 T plus 0,016 kurang 0,016 cos 0,5 T, yang dapat ditulis kembali menjadi 0,012 T plus 0,016 1 min cos 0,5 T. Untuk T lebih dari 0, suku 0,12 T bernilai tidak negatif, dan karena nilai kosinus maksimum adalah 1, maka 1 min cos 0,5 T juga bernilai tidak negatif, sehingga Vt selalu lebih besar atau sama dengan 0.
Karena kecepatan tidak pernah bernilai negatif, landutan YT terus meningkat dan tidak memiliki titik maksimum di dalam interval, sehingga landutan maksimum terjadi pada batas akhir interval yaitu saat T sama dengan 6. Oke, bagian 4 batas landutan aman. Jadi sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan langkah-langkah analisis mulai dari percepatan yang kita integralkan untuk mendapatkan kecepatan, kemudian dari kecepatan itu kita integralkan lagi untuk mendapatkan landutan. Nah, sekarang yang kita cari itu landutan maksimum di interval 0, kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 6 detik. Terus, setelah dianalisis, itu ketemu bahwa landutan maksimum itu terjadi di T sama dengan 6 detik. Dengan nilai ya max kira-kira sama dengan 0,3075 meter. Nah, jadi di sini ada batas aman yang harus dipatuhi bahwasanya landutan itu tidak boleh lebih dari 0,30 meter. Terus dibandingkan 0,3075 meter lebih dari 0,30 meter. Jadi artinya itu nilainya dilampaui. Jadi kesimpulannya itu landutan aktual kira-kira sama dengan 0,3075 meter itu lebih besar dari batas aman yaitu 0,30 meter. Nah, ini kesimpulannya bahwa strukturnya tidak aman dari segi persyaratan landutan. Jadi meskipun kelebihannya cuma sekitar 0,75 cm atau 0,075 meter dalam rekayasa struktural itu, batas adalah hal yang mutlak. Jadi harus didesain ulang atau diperkuat agar landasannya di bawah 0,30 meter. Dan yang terakhir ada interpretasi respon dinamis dan kenyamanan pengguna. Respon dinamis, gaya dinamis berbentuk sinusoidal menyebabkan percepatan berubah-ubah, menghasilkan kecepatan dan perpindahan kumulatif yang meningkat terhadap waktu karena ada komponen percepatan konstan positif, yaitu 0,012 meter per sekon kuadrat. Terus tuh ada kenyamanan pengguna. Getaran dari beban dinamis ini cukup besar, hampir 31 cm rendutan. Sangat tidak nyaman bagi pengguna struktur, misal jembatan dan lantai gedung. Bisa menimbulkan panik dan ketidakstabilan. Dan terakhir, rendutan maksimum melebihi batas aman, yaitu 0,30 meter. Berarti dari segi kekuatan atau keamanan struktur, ada risiko kerusakan atau ketidakamanan jika berulang.